Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi Bu Ayu, selamat pagi Bu Christine dan teman-teman yang saya kasihi. Saya Tessa Monica dari kelas 12 MIPA 3 dengan NISN 0042397277. Ketemu lagi bersama TMS News. Topik kita pada pagi hari ini ialah mengenai ekonomi Indonesia di tangan Jokowi. Amin. Genap 2 tahun masa jabatan pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, 2 tahun pertama yang sangat penuh tantangan, terutama akibat munculnya COVID-19 di akhir 2019 dan kemudian ditetapkan menjadi pandemi global pada Maret 2020. Praktis, belum sampai setengah tahun memerintah, duet Jokowi Amin sudah mesti menahan gebukan pandemi. Gebukan paling keras tentu dirasakan sektor ekonomi. Pandemi memaksa pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan aktivitas pada masyarakat untuk mengerem laju penyebaran virus. Akibatnya, situasi perekonomian tanpa ampun anjlok menuju titik resesi. Sedari kuartal 2 2020, keterpurukan ekonomi dimulai. Dan pada akhir 2020, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pun tercatat minus 2,9%. Tentu menjadi catatan menarik bagaimana gerbong pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin merespon situasi pandemi selama hampir 2 tahun terakhir. Bagaimana antisipasi mereka terhadap dampak dari pandemi di sektor ekonomi ataupun penanganan pandemi itu sendiri? Sudah pasti amat tidak mudah. Publik pun bisa melihat di awal pandemi pemerintah sering tergagap dan beberapa kali salah langkah dan tidak siap dengan ujian COVID-19 yang datang tiba-tiba. Belum lagi perjuangan menangani krisis itu, Jokowi sebagai pemimpin gerbong harus menangani sejumlah anak buahnya di kabinet yang berkinerja bahkan berkelakuan buruk. Yang paling parah ialah ketika ada seorang menteri yang seharusnya paling depan mengurusi masyarakat yang terdampak pandemi, malah paling duluan mengorupsi dana sosial. Namun, konsolidasi Jokowi terhadap kabinet yang membuat ekonomi tidak terlalu lama terpuruk di titik terendah. Setelah kekagetan dan kegagapan pemerintah mulai dapat diminimalisasi, memasuki 2021 perekonomian mulai terasa menggeliat, meski masih dengan pembatasan-pembatasan. Setidaknya sampai semester 1 2021, ekonomi Indonesia lebih baik ketimbang rekuhan di 2020 dengan bertumbuh 3,1%. Pada saat yang sama, berbagai macam program penanggulangan COVID-19 mulai menampak hasil, terutama pada kuartal kedua pada 2021, ketika program vaksinasi mulai dijalankan. Ujian memang dapat lagi. Pada Juni-Juli 2021, ketika gelombang 2 penyebaran COVID-19 menyerang Indonesia, sistem dan fasilitas kesehatan, terutama di Jawa dan Bali, ketika itu hampir kolaps ketika lonjakan laju infeksi yang amat tinggi. Akan tetapi, respon dan kesiapan pemerintah serta masyarakat yang sudah lebih baik membuat puncak keparahan infeksius itu tidak berlangsung lama. Kini bahkan rata-rata peningkatan COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di titik terendah. Keberhasilan pengendalian itu lagi-lagi akan membuat perekonomian kian laju. Catatan penting yang sekaligus menjadi tantangan pemerintah ialah bahwa faktor pendorong pemulihan ekonomi saat ini masih didominasi ekspor dan investasi. Sebaliknya, daya beli domestik masih lemah. Apa salahnya dengan ekspor? Persoalannya, ekspor Indonesia ke negara tujuan masih berbasis komoditas. Proporsinya di atas 50% dari total ekspor. Ekspor produk yang memiliki nilai tambah dari industri manufaktur masih di bawah. Karena itu, keinginan Jokowi untuk menggenjot hilirisasi industri wajib kita dukung dan awasi implementasinya. Ini akan beririsan pula dengan niat pemerintah meningkatkan investasi. Hal tersebut penting, karena lewat sisi itulah tenaga kerja bisa terserap dalam jumlah banyak.
Pada kuartal 2 2021 lalu, tren penyerapan tenaga kerja dari investasi naik 18,5%. Angka itu semestinya bisa dikerek lagi jika kemudahan berinvestasi juga diimplementasikan dengan baik di lapangan. Di sisi lain, masih lemahnya daya beli masyarakat disadari bahwa program serta kebijakan ekonomi yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara langsung. Ini PR untuk pemerintah. Pemulihan ekonomi harus bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah. Saya Tessa Monica, terima kasih Anda sudah menyaksikan dan salam sampai jumpa. Audio Jungle. Audio Jungle.